Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Am, Eh, Alhamdulillah, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Puji syukur kita ucapkan atas kehadiran Allah Subhanahu Wa Taala yang telah memberi kita nikmat serta rahmatnya sehingga kita dapat melakukan Zoom untuk menyelesaikan tugas pada malam hari ini. Selawat beriringan salam. Tidak lupa kita hadiahkan untuk baginda kita, yakninya Nabi Muhammad SAW. Tanpa Assalamualaikum. memperpanjang kata-kata mukadimah, langsung saja. Di sini saya Muhammad Rafiq Subutra dan rekan saya Ahmad Al-Hafiz di sini akan uh, uh, membuat video untuk melengkapi tugas yang diberikan oleh Bu Nila Magdia. Materi pertama yang akan saya sampaikan yaitu uh, uh, proposal tentang saya yaitu yang berjudul Analisis Peluang dan Tantangan Bank Syariah dan Masyarakat Indonesia dalam mendorong bank hijau atau green banking. Yang pertama itu ada bab satu, latar belakang. Uh, perkembangan su- Perbankan syariah sebagai salah satu elemen penting dalam sistem keuangan global telah menunjukkan pertumbuhan yang signifikan dalam beberapa dekade terakhir. Prinsip-prinsip syariah yang menekankan pada keadilan, transparansi, dan tanggung jawab sosial memberikan kerangka kerja unik yang selaras dengan konsep pembangunan berkelanjutan. Seiring meningkatnya perhatian global terhadap isu-isu lingkungan, muncul konsep green banking atau bank hijau yang bertujuan untuk mempromosikan kegiatan perbankan yang ramah lingkungan dan berkontribusi pada upaya mengatasi perubahan iklim. Bank hijau berperan penting dalam mendanai proyek-proyek yang mendukung keberlanjutan lingkungan seperti energi terbarukan, pengelolaan limbah, dan pertanian berkelanjutan. Oleh karena itu, perbankan syariah yang memiliki misi sosial ekonomi berkelanjutan memiliki peluang besar untuk berkontribusi dalam inisiatif green banking. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa prinsip-prinsip keuangan syariah yang melarang aktivitas yang merugikan lingkungan dan manusia sangat sesuai dengan tujuan green banking. Instrumen keuangan syariah seperti murabahah, ijarah, dan mudharabah dapat dimanfaatkan untuk infrastruktur energi terbarukan dan efisiensi energi. Selain itu, perbankan syariah memiliki potensi untuk memiliki peran kunci dalam mendorong transisi menuju ekonomi hijau dengan mengarahkan pembiayaan pada proyek-proyek yang tidak hanya menguntungkan secara finansial, tapi juga berkelanjutan secara sosial dan lingkungan. Penelitian mengenai keterkaitan antara perbankan syariah dan konsep green banking telah banyak dilakukan dalam beberapa tahun terakhir. Beberapa studi menunjukkan bahwa perbankan syariah memiliki potensi besar dalam mendukung bank hijau karena prinsip-prinsip syariah yang mendorong tanggung jawab sosial dan keberlanjutan lingkungan. Oleh karena itu, penting untuk melakukan penelitian lebih lanjut yang fokus pada analisis mendalam mengenai peluang dan tantangan yang dihadapi perbankan syariah dalam mendorong implementasi dan konsep green banking. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang bagaimana perbankan syariah dapat dimanfaatkan instrumen keuangannya untuk mendukung proyek-proyek hijau, serta mengidentifikasi hambatan-hambatan utama seperti regulasi, eh, inovasi, produk, dan kesadaran masyarakat. Dengan demikian, hasil penelitian ini dapat memberikan rekomendasi strategis untuk memberikan kontribusi perbankan syariah dalam mengembangkan ekonomi hijau yang berkelanjutan. Eh, yang kedua itu rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana bank syariah dapat berkontribusi dalam mendorong implementasi green banking melalui prinsip-prinsip keuangan syariah. Yang kedua, apa saja peluang yang dimiliki bank syariah dalam mendukung inisiatif green banking di sektor keuangan. Yang ketiga, apa tantangan utama yang dihadapi perbankan syariah dalam mengadopsi konsep green banking, baik dari sisi regulasi, produk keuangan, maupun kesadaran masyarakat.
Yang keempat, bagaimana strategi yang tepat bagi bank syariah untuk mengatasi tantangan tersebut dan meningkatkan perannya dalam mendukung green banking. Eh, yang ketiga, yaitu tujuan penelitian. Menganalisis bagaimana bank syariah dapat berkontribusi dalam mendorong implementasi green banking melalui prinsip-prinsip keuangan syariah. Yang kedua, mengidentifikasi peluang-peluang yang dimiliki bank syariah dalam mendukung inisiatif green banking di sektor keuangan. Yang ketiga, mengkaji tantangan utama yang dihadapi bank syariah dalam menghadapi konsep green banking, baik dari sisi regulasi, produk, keuangan, maupun kesadaran masyarakat. Yang keempat, merumuskan strategi yang dapat diimplementasikan oleh bank syariah untuk mengatasi tantangan dan meningkatkan kontribusi dalam mendukung green banking. Eh, yang yang keempat itu ada manfaat penelitian. Mungkin bisa dibaca sendiri. Yang kelima, batasan masalah. Penelitian ini bertujuan untuk mengatasi sejauh mana prinsip-prinsip syariah diterapkan dalam mendukung konsep green banking di syariah, perbankan syariah Indonesia. Fokus dari penelitian ini dibatasi pada tiga aspek utama, yaitu yang pertama pembiayaan proyek ramah lingkungan, yang kedua praktik operasional bank yang berkelanjutan, ketiga itu pengembangan produk serta layanan keuangan yang mendukung ekonomi hijau. Dengan demikian, penelitian ini tidak mencakup perbandingan dengan bank konvensional atau lembaga keuangan non-bank lainnya. Ustaz tidak membahas aspek operasional bank syariah yang tidak secara langsung terkait dengan green banking. Eh, Masuk ke bab 2, yaitu landasan teori. Yang pertama, kajian teori. Yang bagian pertamanya bagi pengertian bank. Lembaga keuangan dalam dunia keuangan bertindak sebagai lembaga yang menyediakan jasa keuangan bagi nasabahnya. Salah satu bentuk dari lembaga keuangan yaitu perbankan. Menurut Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 98, tanggal 10 November tahun 98 tentang perbankan. Yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Yang kedua itu ada bank syariah. Bank syariah adalah lembaga keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam, khususnya yang berkaitan dengan larangan riba, gharar, dan maisir, serta berfokus pada keadilan dan kemaslahatan sosial. Yang ketiga itu ada Bank Syariah Indonesia. Bank Syariah Indonesia adalah salah satu bentuk transformasi besar dalam industri perbankan syariah di Indonesia yang terbentuk melalui merger tiga bank syariah besar, yaitu Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, dan BRI Syariah. Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari strategi pemerintah Indonesia untuk memperkuat industri perbankan syariah domestik dan menghadapi persaingan global. Dengan penggabungan ini, BSI menjadi bank syariah terbesar di Indonesia dan termasuk dalam salah satu bank syariah terbesar di dunia. Yang keempat itu ada bank hijau atau green banking. Adalah suatu konsep pembiayaan atau kredit produk jasa-jasa perbankan yang mengutamakan aspek-aspek keberlanjutan baik ekonomi, lingkungan, sosial budaya, dan teknologi secara bersamaan. Secara khusus, green banking bermakna bahwa korporasi perbankan tidak lagi hanya berfokus pada tanggung jawab keuangan, yaitu mengelola bisnisnya sebaik mungkin untuk menghasilkan laba atau profit sebesar-besarnya bagi para pemegang saham, tetapi juga memfokuskan tanggung jawabnya pada upaya-upaya untuk memelihara kelestarian lingkungan dan alam semesta, serta meningkatkan kesejahteraan sosial kepada masyarakat. Eh, Berikutnya, aspek-aspek green banking. Yang pertama itu pembiayaan proyek-proyek ramah lingkungan. Yang kedua, operasional bank yang berkelanjutan. Yang ketiga, pengembangan produk dan layanan ramah lingkungan. Yang keempat, manajemen risiko lingkungan. Yang kelima, edukasi dan sosialisasi kepada nasabah. Yang keenam, kepatuhan terhadap kebijakan dan regulasi lingkungan. Yang ketujuh, keterlibatan dalam inisiatif global untuk keberlanjutan. Maksud yang poin yang kedua yaitu penelitian terdahulu. Yang pertama itu ada jurnal analisis peran bank syariah dalam pengembangan ekonomi hijau di Indonesia. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam tahun 2020. Penelitian ini mengeksplorasi bagaimana bank syariah di Indonesia dapat berkontribusi pada pengembangan ekonomi hijau. Yang kedua itu ada jurnal Green Economy and Islamic Finance
Exploring the Nexus. Ditulis oleh Faruk dan Hasan pada tahun 2018. Nah, studi ini mengeksplorasi hubungan antara keuangan syariah dan ekonomi hijau. Penulis menyoroti bahwa prinsip syariah mengandung praktik keberlanjutan dan investasi sosial yang sejalan dengan tujuan ekonomi hijau. Yang selanjutnya ada kerangka berpikir. Di sini ada tiga bagian. Yang pertama itu bagian proyek ramah lingkungan. Yang kedua, praktik operasional yang berkelanjutan. Yang ketiga, pengembangan produk serta layanan keuangan yang ramah lingkungan. Ketiga dari kerang, ketiga dari bagian ini menjadi satu pada green banking. Nah, dari proposal saya itu eh, mencari peluang dan tantangan bank syariah dalam mendorong green banking. Selanjutnya ada hipotesis. Salah satunya yaitu bank syariah memiliki peluang besar dalam mendukung ekonomi hijau melalui pembiayaan proyek-proyek ramah lingkungan, operasional yang berkelanjutan, serta produk dan layanan yang mendukung keberlanjutan. Yang kedua itu ada H2 tentang seperti tantangan regulasi, keterbatasan produk keuangan hijau, serta rendahnya kesadaran masyarakat dan nasabah membatasi kontribusi bank syariah dalam mendorong ekonomi hijau. Yang ketiga itu H3, eh, inovasi produk keuangan syariah yang ramah lingkungan serta kolaborasi dengan pemerintah dan sektor swasta dapat memperkuat peran bank syariah dalam mendorong ekonomi hijau. Mungkin sekian materi yang dapat saya sampaikan. Lanjut kepada sesi kritik. Mungkin ada kritik dari Saudara Hafiz mengenai Baik, baik. Terima ya, kasih kepada Saudara Raffi yang telah menampilkan eh, materinya tentang tentang ini ya, tentang Bank Hijau, analisis peluang dan tantangan. analisis ya analisis. Baik, mungkin ada yang sedikit kritikan dan mungkin ada juga saran yang saya berikan. Eh, Pertama itu ada masih kurangnya fenomena tentang fenomena yang ada di dalam latar belakang. Yang pertama yaitu kejelasan fokus masalah, di mana eh, kurang menekankan masalah utama yang ingin dipecahkan. Terus dijelaskan apa tantangan khusus yang dihadapi oleh Bank BSI dalam menerapkan green banking di Indonesia. Terus di dalam batasan masalah ada cakupan yang terbatas, yaitu hanya fokus pada bank syariah dan tidak mencakup perbandingan dengan bank konvensional. Jadi mungkin ada beberapa yang harus dibandingkan dengan bank konvensional. Yang ketiga yaitu manfaat penelitian itu ada kan manfaat praktis sama manfaat teoritis. Jadi sebaiknya manfaat ini lebih dirincikan lagi. Seperti kontribusi yang diharapkan dalam literatur green banking dan perbankan syariah di Indonesia mungkin. Jadi yang terakhir itu batasan masalah. Mungkin ada nih batasan masalah di mana batasan masalah udah tadi ya, Vi. Sepertinya udah Mungkin ini di teori. di mana ya? Mungkin di teori atau di bab 2 kan ada pengertian bank. Mungkin lebih dibanyakkan lagi nih orang-orang atau pendapat-pendapat tentang pengertian bank ini. Jadi lebih banyak nih pengertiannya, nggak satu dua, cuman yang mengertikan tentang bank
pengertian bank ini. Jadi kan masih banyak nih teori-teori mungkin dari para ahli yang lain, mungkin bisa ditambahkan. Mungkin Ya. seperti itu, cuman nih yang bisa dikritik dan saran, saya kembalikan kepada Saudara Raffi. Baik, saya terima kritikan saran dari Saudara Hafiz. Mungkin selanjutnya penyampaian materi oleh Saudara Hafiz sendiri. Pada Saudara Hafiz dipersilakan. Oke. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Saya Ahmad warahmatullahi wabarakatuh. Hafiz dengan NIM 136 ingin menampilkan penjelasan tentang materi dari saya sendiri, yaitu tentang pengaruh dana pihak ketiga, non-performing finansial, dan capital equity ratio terhadap pembiayaan mudharabah pada Bank Aceh Syariah periode 2017 sampai 2022. Baik, bab 1 pendahuluan yang hanya itu latar belakang. Eh, Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit ataupun bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat yang menjadi tempat bagi orang perseorangan, badan usaha swasta, badan usaha milik negara. Juga Bank Syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengorganisasiannya disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah, Islam, dan juga dengan terbentuknya kesempatan ini jelas akan memperbesar peluang transaksi keuangan di dalam dunia perbankan, terutama bila terjalin hubungan kejelasan antara bank-bank syariah ini guna menumpang aspirasi dan kebutuhan yang berkembang di masyarakat. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 dapat membawa kesegeraan baru bagi dunia perbankan Indonesia, terutama bagi dunia perbankan syariah di tanah air. Lanjut, Pi. Ya, lanjut aja, Pi. Slide selanjutnya. Yang B-nya, Pi, yang B. Ya, baik. Ya, yang B. Jadi berdasarkan latar belakang di atas, maka penulisan tertarik untuk melakukan penelitian yang mengenai lebih dalam lagi dengan meningkatkan permasalahan ini dari dalam judul pengaruh dana pihak ketiga, non-performing finansial, dan capital equity ratio terhadap pembiayaan mudharabah Bank Aceh Syariah periode 2017 sampai 2022. Yang kedua yaitu rumusan masalah. Berdasarkan uraian di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu apakah dana pihak ketiga non-performing financial capital equity ratio berpengaruh terhadap pembiayaan mudharabah pada Bank Aceh Syariah. Lanjut, Be. Jadi C, batasan masalah berdasarkan latar belakang dari rumusan masalah di atas agar lebih spesifik dalam mencapai tujuan serta sasaran yang diinginkan, maka dalam penelitian skripsi ini penulisan memfokuskan pada penelitian yaitu pembiayaan mudharabah dipengaruhi oleh dana pihak ketiga, non-performing finansial, dan capital equity ratio. Tujuannya penelitian ini yaitu untuk memenuhi
atau mengetahui pengaruh dana pihak ketiga, non-performing finansial, dan capital equity ratio terhadap pembiayaan mudorobah. Sebagaimana kita ketahui, manfaat penelitian ini adalah bagi yang pertama itu bagi peneliti. Peneliti ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan peneliti terhadap dana pihak ketiga, non-performing finansial, dan capital equity ratio terhadap pembiayaan mudorobah pada Bank Aceh Syariah. Yang kedua itu melengkapi persyaratan untuk menjelaskan pendidikan sarjana pada menyelesaikan pendidikan sarjana pada Universitas UIN Imam Bonjol, Padang. Sistematika penulisannya itu bab 1 pendahuluan, bab kedua landasan teori, bab ketiga yaitu mencakup metodologi penelitian, dan bab keempat itu pembahasan, dan bab 5 itu penutup. Lanjut nih. Bab 2 landasan teori, yang pertama itu pengertian bank. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tanggal 10 November 1998 tentang perbankan, yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit, bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Secara luas, bank merupakan suatu perusahaan yang bergerak di bidang keuangan, yang mana aktivitasnya selalu berkaitan dengan bidang keuangan. Secara khusus, dapat disimpulkan bahwa usaha perbankan meliputi 3 kegiatan utama, yaitu yang satu menghimpun dana, yang kedua menyalurkan dana, dan yang ketiga memberikan jasa bank lainnya. Yang kedua yaitu bank konvensional. Berdasarkan pengertian bank umum pada pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, dengan menghilangkan kata dan atau berdasarkan prinsip syariah, yaitu bank yang dalam pelaksanaan melakukan kegiatan usaha secara konvensional, yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bank syariah C. Bank syariah itu berdasarkan regulasi mengenai bank syariah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah, serta mengacu pada fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang, dalam hal ini Dewan Syariah Nasional atau DSN, Dewan Majelis Ulama Syariah, Majelis Ulama Indonesia. Yang D. Pembiayaan mudharabah. Pembiayaan mudharabah merupakan suatu penyediaan dana atau tagihan yang berupa transaksi jual beli suatu barang sebesar harga pokok atau biaya perolehan ditambah dengan keuntungan yang disepakati antara bank dengan pihak nasabah, yang mewajibkan nasabah untuk melunasi utang atau membayar sejumlah tagihan sesuai dengan akad yang telah disepakati antara kedua belah pihak. Oleh karena itu, pembiayaan mudharabah ini menggunakan akad jual beli. Maka dalam pembiayaan mudharabah ini harus ada rukun dan syarat jual beli sebagai berikut. 1. Rukun pembiayaan mudharabah. Rukun pembiayaan mudharabah yang pertama yaitu al-bai'. Penjualan di sini adalah orang yang mempunyai barang dengan dagangan atau orang yang menawari suatu barang. Yang kedua yaitu mushtari atau pembeli, adalah orang yang melakukan permintaan terhadap suatu barang yang ditawarkan oleh penjual. Yang ketiga yaitu mabi atau barang. Yang keempat yaitu saman atau harga jual. Yang kelima yaitu ijab, qubul. Yang kedua syarat pembiayaan mudharabah terbagi 4. Yang pertama itu pihak yang berakad, yang kedua objek yang dijual belikan, yang ketiga itu akad atau sigot, yang keempat itu harga. Yang E, dana pihak ketiga.
Kepercayaan masyarakat akan berdasarkan bank dan keyakinan masyarakat bahwa menyelenggarakan sebaik-baiknya permasalahan keuangan menurut suatu keadaan yang diharapkan oleh semua bank menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah disebut bahwa simpanan adalah dana yang dipercayai oleh nasabah kepada bank syariah atau US berdasarkan akad wadiah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dalam bentuk giro, tabungan atau bentuk lainnya dipersamakan. Dengan itu, dana masyarakat yang disimpan pada bank merupakan sumber dana terbesar yang paling diandalkan bank yang terdiri dari 3 jenis, yaitu dalam bentuk giro, deposito, dan tabungan. Menurut Kasmir, sumber dana terpenting bagi kegiatan bank dan merupakan ukuran keberhasilan bank jika mampu membiayai operasi dari sumber dana ini. Untuk memperoleh dana dari masyarakat luas, bank dapat menggunakan 3 jenis simpanan, yaitu giro, tabungan, dan deposito. Jadi simpanan dana pihak ketiga adalah dana yang diperoleh oleh dari masyarakat. Dalam arti masyarakat sebagai individu yang F itu non-performing finansial. Non-performing finansial adalah suatu instrumen penilaian kinerja sebuah bank syariah yang menjadi interpretasi penilaian pada aktiva produktif khusus dalam penilaian pembiayaan bermasalah rasio NPF. Ini digunakan untuk mengukur risiko kegagalan dari pembiayaan, di mana NPF adalah risiko antara pembiayaan bermasalah dengan total pembiayaan yang disalurkan. Lanjut deh. Yang ke G, capital equity ratio. Capital adequacy ratio. Menurut peraturan Bank Syariah nomor 10/15 PBI garing 2008 pasal 2, bank wajib menyediakan modal minimum sebesar 8%. Jadi dalam rumusnya untuk mengukur capital adequacy ratio yaitu CAR sama dengan modal sendiri per aktiva tertimbang menurut risiko dikali 100. Beberapa definisi tentang CAR menurut beberapa ahli, yaitu menurut Hasibuan, CAR adalah salah satu cara untuk menghitung apakah modal yang ada pada suatu bank telah memadai atau belum. Lanjut nih. Jadi berdasarkan definisi menurut para ahli, maka dapat disimpulkan bahwa CAR adalah risiko kinerja bank untuk mengukur kecukupan modal yang dimiliki bank untuk menunjang aktiva yang mengandung atau memberhasilkan risiko seperti kredit yang diberikan kepada nasabah. Yang hanya adalah penelitian terdahulu. Penelitian yang dilakukan oleh Rahman dengan jual pengaruh jumlah dana pihak ketiga dan financial deposit ratio terhadap pembiayaan mudharabah syariah Bank Umum Syariah periode 2015 sampai 2015. Yang kedua, penelitian ini yang dilakukan oleh Wiwi Rizkia Putri 2019 dengan judul pengaruh DPK, NPF, CAR, dan modal sendiri terhadap pembiayaan mudharabah pada Bank Umum Syariah. Lanjut. Berdasarkan kerangkanya yaitu dana pihak ketiga dan non-performing finansial capital equity ratio dipengaruhi oleh pembiayaan mudharabah. Sebagaimana kita ketahui, di sini ada kerangkanya dan bisa dilihat sendiri. Jadi berdasarkan yang yaitu hipotesis, hasil terdapat pengaruh yang signifikan antara dana pihak
pada bank H01 tidak terdapat pengaruh signifikan antara dana pihak ketiga secara parsial pembiayaan mudorobah pada bank H2-nya terdapat pengaruh yang signifikan promosi finansial secara parsial terhadap pembiayaan mudorobah pada Bank Aceh Syariah. Yang H02-nya terdapat pengaruh signifikan non-performing finansial secara parsial terhadap pembiayaan mudorobah pada Bank Aceh Syariah. Yang H3 terdapat pengaruh yang signifikan antara capital equity ratio secara parsial terhadap pembiayaan mudorobah pada Bank Aceh Syariah. H03-nya tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara capital equity ratio secara parsial terhadap pembiayaan mudorobah pada Bank Aceh Syariah. H4-nya terdapat pengaruh yang signifikan antara dana pihak ketiga non-performing finansial, capital equity ratio secara simultan terhadap pembiayaan mudharibah pada Bank Aceh. HO4 tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara dana pihak ketiga non-performing financial capital equity ratio secara simultan terhadap pembiayaan mudharibah pada Bank Aceh Syariah. Jadi mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mungkin ada kritik dan saran yang akan disampaikan oleh saudara Raffi kepada saudara, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada Saudara Hafiz yang telah menyampaikan materi. Di sini saya akan sedikit mengkritik proposal yang telah dibuat oleh Saudara Hafiz. Yang mana yang pertama saya akan mengkritik bagian referensi. Kalau yang seperti dibilang Ibu minggu kemarin, eh, untuk referensi itu eh, dia berbentuk body note, bukan footnote. Yang kedua, mungkin di bagian latar belakang, eh, akan lebih baik jika dijelaskan dengan jelas masalah spesifik yang terjadi di Bank Aceh Syariah. Misalnya, kenapa pembiayaan murabahah penting dan apa tantangan yang dihadapi oleh bank ini dalam menyalurkan pembiayaan tersebut. Yang mungkin kritik yang ketiga, mungkin di bagian rumusan masalah, bisa ditambahkan pertanyaan yang lebih mendalam seperti bagaimana ketiga faktor seperti dana pihak ketiga, NPF, dan Dalkar saling mempengaruhi. Ini akan memberikan pemahaman yang lebih luas tentang masalah yang diteliti. Mungkin sekian dari saya kembalikan pada saudara Agus. Terima kasih kepada saudara Raffi. Kritik dan sarannya insya Allah saya akan perbaiki dari yang 3 kritikan tersebut. Jadi mungkin lebih kurangnya hanya itu yang dapat kami sampaikan dan kami presentasikan. Terlebih dan terkurang kami mohon maaf apabila ada kesalahan. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.